Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dari bab 3 buku Walpole Ilmu Pengetahuan dan Statistika untuk Insinyur dan Ilmuwan. Nah, subbab 3.2 tentang variasi dan kovariasi. Rataan atau nilai harapan suatu buku acak X besar yang mempunyai peran khusus dalam statistika karena menggambarkan data pusat distribusi peluang. Akan tetapi, rataan ini sendiri tidaklah memberikan keterangan cukup mengenai bentuk distribusinya. Keragaman distribusi perlu dicirikan. Di gambar 3.1, ini gambarnya, tertera histogram dua distribusi peluang diskrit dengan rataan mu yang sama dengan 2. Yang sama tetapi cukup berbeda dalam keragaman atau pemencaran pengamatannya di sekitar rataan. Nah, itu yang di sini. Yang A rata-ratanya di sini, tapi penyebarannya seperti ini ya, penyebaran datanya. Sedangkan yang B rata-ratanya di sini tengah ini, yang 2, tapi penyebarannya seperti ini ya, bervariasi. 1, 0-nya di sini yang hampir sama dengan rata-rata 3 berarti kan ya, yang lainnya berbeda ya, bentuknya seperti ini. Oke, lanjut. Ukuran keragaman terpenting suatu boba acak X besar, atau bisa nggak baca boba acak gitu ya, diperoleh dengan mengambil G X besar yang sama dengan nih X besar dikurangi mu dikuadratkan di teorema 3.1. Bisa kalian baca sendiri itu. Nah, karena pentingnya dalam statistika, maka diberi nama variasi boba acak X besar atau variasi distribusi peluang X besar, dan dinyatakan dengan varian atau var ini X besar, atau dilambangkan dengan ini sigma X kuadrat, atau bisa dibaca dengan sigma kuadrat. Bila tidak ada keraguan mengenai boba acak yang dimaksud. Nah, ini teoremanya, bisa kalian baca sendiri ini ya. Oke, kita lanjut di 3.2. Definisi 3.3, misalkan X besar itu sebuah boba acak dengan distribusi peluang Fx dan rataan mu. Variasi X besar adalah ini bentuknya. Ini untuk bila ini diskrit ya. Bila kontinu, bentuknya seperti ini. Nah, akar positif variasi ini sigma disebut simpangan baku X besar. Jadi untuk membedakan X besar sama X kecil, saya baca X besar, X kecil saya baca X biasa. Nah, besaran X ini untuk mu di definisi 3.3 disebut penyimpangan suatu pengamatan dari rataannya. Karena penyimpangan ini dikuadratkan dan kemudian dirata-ratakan. Sigma kuadrat akan lebih kecil untuk semua kelompok nilai X yang dekat dengan mu dibandingkan dengan kelompok yang berjauhan dengan mu. Contoh, misalkan boba acak X besar menyatakan banyak mobil yang digunakan untuk keperluan dinas kantor pada setiap hari kerja. Distribusi peluang untuk kantor A, gambar 3.1a adalah ini gambar 3.1b. Nah, tunjukkan bahwa variasi distribusi peluang kantor B besar lebih besar daripada variasi kantor A. Nah, ini kita menggunakan dari definisi ini ya. Nah, untuk kantor A, bentuknya berarti mu sama dengan E atau ekspresi gitu ya, ekspresi matematika X besar yang sama dengan 1 dikali 0,3 ditambah 2 kali 0,4 ditambah 3 kali 0,3 hasilnya 2. Ini ya, dari perkalian ini X dikalikan dengan Fx lalu dijumlah. Dan untuk sigma kuadrat sama dengan ini ya, sigma X min 2 kuadrat dikali Fx, dimana X nya dari 1 sampai 3. Nah, dari mana bentuk seperti ini? Dari definisi. Ini definisinya X min mu. Mu nya kenapa 2? Dari ini. Nah, ini sudah ada di sini ya mu nya. Yang kita gunakan di sini. Itu. Jadi bukan asal mengambil dari mana itu. Oke, lanjut.
Berarti nanti 1 dikurangi 2 kuadrat dikali 0,3 nilai yang tadi ya, nilai yang pertama itu kantor A, ditambah 2 dikurangi 2 kuadrat 0,4 dan seterusnya. Yang ditemukan adalah 0,6. Oke, lanjut yang B. Harus dicari dulu nilai mu-nya dulu. Setelah dihitung dengan langkah yang sama seperti yang A itu, kantor A, ditemukan juga 2 sama kebetulan di sini. Lalu dihitung sigma kuadratnya yang ditemukan 1,6. Nah, di sini jelas variasi banyaknya mobil yang digunakan untuk keperluan dinas lebih besar untuk kantor B daripada untuk kantor A. Nah, untuk rumus lain sigma kuadratnya yang sering lebih mudah diberikan oleh teorema berikut. Ini bentuk mudahnya. Nah, ini buktinya. Ini dari sigma kuadrat ini bentuknya seperti ini, dikuadratkan dulu dikali fx. Dan di sini kita percaya dari teorema yang sebelumnya itu ada tuh ya. Atau gampangnya didistributifkan ya. Seperti ini. Karena mu sama dengan sigma x kali fx, dari menurut definisi yang sebelumnya dari sebab sebelumnya itu ada, bisa kalian baca sendiri. Sigma x fx sama dengan 1, maka bentuknya jadi seperti ini. Nah, untuk hal kontinu, buktinya langkahnya demi langkah sama, hanya penjumlahannya diganti dengan integral. Nah, itu ya bedanya. Contoh 3.9, misalkan pembaca X besar menyatakan banyak bagian yang cacat dari suatu mesin bila 3 suku cadang disampling dari rantai produksi dan diuji. Berikut ini distribusi peluang X besarnya ya. Ini soalnya hitung sigma kuadrat menggunakan teorema 3.2. Di sini langkahnya sama. Mencari mu dulu, ketemu 0,6, 1. Lalu mencari EX kuadrat. Ini. Cari ketemunya 0,87. Oke ya. Tidak bingung ya cara mencarinya, dapat dari mana. Nah, kalau biar mudahnya gini. Kalau kalian bingung ya, untuk mu kan hanya mengalihkan antara 0 kali 0,51, 1 kali 0,38 dan seterusnya lalu dijumlahkan. Karena di sini x besar kuadrat, maka x-nya ini dikuadratkan terlebih dahulu. Kan di sini 0, 1, 2, 3. Berarti nanti jadinya dikuadratkan hasilnya berapa? 0. Dikuadratkan berapa? 1. Kuadrat berapa? 4. Ini berapa? 9. Nah, ini yang kita gunakan untuk EX besar. Itu ya. Ini. Jadi hasil penguadratan dari ini ya. Ini dikuadratkan semua. Ini. Ini kuadrat. Ini kuadrat. Ini. Kuadrat. Kuadrat. Ketemunya berapa? 0,87. Jadi kita langsung menggunakan teorema yang sebelumnya. Yang jadi ini teorema 3.2 ya. Oke, lanjut, ketemunya 0,4979. Itu lebih mudah menghitungnya ya prosesnya. Contoh 3.10, permintaan mingguan Coca-Cola dalam ribuan liter pada suatu jaringan pemasaran daerah merupakan pembaca kontinu X besar dengan fungsi padat peluang. Nah, ini karena model seperti ini maka kita menggunakan kontinu ya. Kalau bentuknya seperti ini, yang atas ini apa? Menggunakan discrete. Bedanya di situ. Nah, di sini kita cari mu dulu. Nah, maka ini dari rumusnya ini ya, 2 bisa kita keluarkan ya dari integral. Dari sifatnya integral bisa kalian baca kalkulus di situ, materi kalkulus x, karena di sini x dikalikan x min 1. Itu ya dari ini. Berarti ini kan nanti rumusnya dikalikan apa? X. Ini. Integral dari mana? Dari 1 sampai 2. Ketemunya berapa? 5/3. Untuk EX kuadrat, karena X kuadrat maka dikalikan X kuadrat. Fx-nya ini dicari, ketemunya berapa? 17/6. Jadi sigma kuadratnya 17/6 dikurangi 5/3 kuadrat ini ya, mu kuadrat sama dengan 1/18. Oke, lanjut. Pada tahap ini variasi atau simpangan baku hanya berguna dalam membandingkan 2 atau lebih distribusi yang sama satuan pengukurannya. Jadi kita dapat membandingkan variasi distribusi isi diukur dalam liter, 2 perubahan minuman botol, dan yang lebih besar variasinya berarti produksinya lebih beragam atau kurang seragam. Itu ya, ada 2 kemungkinan ya, berarti kalau besar variasinya bisa dia beragam karena banyak itu atau kurang seragam. Tidak banyak artinya
membandingkan variasi distribusi tinggi dengan distribusi skor sikap. Di pasal 3.4 itu akan menunjukkan bagaimana simpanan baku dapat digunakan untuk memberikan ini suatu distribusi pengamatan tunggal. Sekarang pengertian variasi perubahan acak X besar akan diperluas sehingga mencakup perubahan acak yang berkaitan dengan X besar. Untuk perubahan acak Gx, X besar, variasinya akan dinyatakan dengan ini sigma Gx kuadrat dan itu menggunakan teorema berikut. Ini sama 3 itu kan seperti ini. Bisa kalian baca sendiri ya. Ini buktinya menggunakan teorema 3.1 dan 3.3. Bisa kalian baca sendiri ya. Oke, lanjut ke contoh 3.11. Kita menggunakan teorema 3.3. Nah, di sini variasi Gx besar sama dengan 2x plus 3. X besar ya, bila X besar perubahan acak dengan distribusi peluang ini. Jadinya, pertama-tama hitung rataan perubahan acak 2x plus 3. Menggunakan teorema 3.1, mu 2x besar plus 3. Berdasarkan apa ini ya, tadi, yang Gx ini. Ini ya. Ini ya. Berarti di sini P-nya 2x plus 3, maka fungsinya dikalikan 2x plus 3. Jadi itu ya. Hasilnya adalah 6. Kita hitung. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Seperti ini. Kan di sini nilai X-nya kan 0. Berarti 0 disubstitusikan ke sini. Berarti 2 kali 0, 0 ditambah 3, 3 dikalikan 1/4. Itu saya buat tulis seperti ini ya. Saya tulis seperti ini. Untuk yang ini. Jelasannya. Berarti yang pertama, tulis yang pertama ya. Itu berarti kan 2 dikali 0 ditambah 3 dikalikan 1/4. 0, 3, berarti 3/4. Yang kedua, berarti 1. 2 dikali 1 ditambah 3 dikalikan 1/4. Berapa ini? Ini kan 2, 3, berarti 5, berarti 5/4. Yang ketiga, berarti 2 dikali 2 ditambah 3 dikalikan 1/4. Berapa ini? 7 ya, 7/4. Berarti yang keempat, berarti 2 dikalikan 3 ditambah 3 dikalikan 1/4. Berarti hasilnya berapa nih? 9/4. Lalu semuanya kita jumlahkan. Ganti warna hitam. Ditambah 3, 5, 7, 9. Ini kan 10. Berarti totalnya berapa ini? 24 ya. 24/4. Hasilnya berapa? 6. Betul ya sini ya. Oke, lanjut. Sekarang kita menggunakan teorema 3.3. Oke, ini saya hapus. Nah, di sini bentuknya E dalam kurung 2x plus 3 dikurangi ini mu 2x plus 3 kuadrat. Nah, seperti ini dijabarkan dulu menjadi seperti ini. Nah, dengan cara yang sama, bisa kalian coba sendiri. Berarti nanti X-nya ini kan berapa? Dari 0 ya, dimasukkan ke sini. Berarti 4 kali 0 kuadrat dikurangi 12 kali 0 ditambah 9. Fx-nya berapa? 1/4. Begitu juga yang 1, 2, dan 3. Jika diselesaikan, ketemu berapa? 4. Coba sendiri kalian. Ya. Nah, untuk mu 2x plus 3 kenapa 6? Dapat dari mana? Dari sini. Ini 6 ini ya. 6-nya. Itu ya. Lanjut, contoh 3.12. Misalkan X besar perubahan acak dengan fungsi padat seperti di contoh 3.5 halaman 98. Nah, ini contoh 3.5 ya. Nah, ini misalkan ini bentuknya. Ini harapannya nih ya. Oke, lanjut. Cari variasi perubahan acak Gx besar sama dengan 4x plus 3. Dari contoh 3.5 diperoleh mu 4x plus 3 sama dengan 8. Nih. Ini kan sama dengan mu itu tadi ya. Nah, di situ berarti tinggal kita lanjutkan di sigma 4x plus 3 kuadrat. Nah,
Di sini karena 4 plus 3 ini berarti diselesaikan, lalu diintegralkan karena ini continue ya. Nah ini baca continue, ketemunya 51/5. Tuh. Oke, lanjut ini perluasannya. Nah, bila G X besar, Y besar yang sama dengan X besar dikurangi mu X yang dikali Y dikurangi mu Y dengan mu X sama dengan EX dan mu Y sama dengan EY, itu apa? Ekspektasi itu ya. Bisa kalian baca dari subbab sebelumnya ya. Definisi 3.2 memberikan nilai harapan dengan yang disebut kovariasi X besar dan Y besar dinyatakan dengan sigma XY atau of X besar, Y besar. Ini definisinya. Misalkan X besar dan Y besar baca dengan distribusi peluang gabungan F X, Y kovariasi X besar dan Y besar. Ini bentuknya bisa kalian baca sendiri ya. Ini perluasannya tadi. Nah, kovariasi antara dua pembaca suatu sifat asosiasi hubungan antara keduanya. Bila X besar yang besar sering berkaitan dengan nilai Y besar, maka nilai X yang kecil berkaitan dengan Y yang kecil. Ya. Maka X besar dikurangi mu X positif akan sering berkaitan dengan Y besar dikurangi mu Y yang positif. Nilai ini yang negatif akan berkaitan dengan ini. Ya. Jadi jika kita dikalikan maka cenderung positif cenderungnya. Nah, sebaliknya bila X besar yang berkaitan dengan Y yang kecil, Y kecil apa? Menyatakan nilainya dari yang Y besar. Itu ya, bisa X ini cenderung negatif. Jadi tanda kovariasi plus atau min menunjukkan apakah hubungan antara dua pola acak berkaitan positif atau negatif. Bila X besar dan Y besar bebas statistik, maka dapat diperlihatkan bahwa kovariasinya 0. Nah, bisa lihat di teorema 3.10 akibat 1. Akan tetapi, kebalikannya, umumnya tidak benar. Kovariasi dua pola acak 0, tapi keduanya tidak bebas satu sama lain. Rumus untuk sigma XY besar yang lebih berguna diberikan pada teorema berikut. Ya, ini teorema ini bisa dibaca di subbab berikutnya ya. Masih 3.4. Ini bentuknya. Ini buktinya, bisa kalian baca sendiri ya. Kalau bingung bisa mudah ini. Hasilnya seperti ini. Contoh 3.13. Banyak isi pulpen biru X besar dan banyak yang merah Y besar. Bila dua diisi dipilih secara acak dari suatu kotak tertentu. Telah diberikan di contoh 2.8. Bisa kalian baca sendiri halaman 74. Dengan distribusi peluang gabungan ini. Nah, cari kovariasi X besar dan Y besar. Nanti kan kita membutuhkan ini kan atau ekspektasi X, Y yang sama dengan 3/14 ini. Nah, tidak perlu kita capek-capek menghitung ya, kita bisa melogikakannya kan. Ganti warna merah. Nah, ini berarti ketika X besar, Y besar itu kan sama dengan sigma. Yang pertama X sama dengan 0 sampai berapa? Sampai 2. Ini sampai 2 ya. Lalu yang berikutnya sigma Y sama dengan 0 sampai 2 X Y F X. Seperti ini. Jadi kan masing-masing dikalikan X dikali Y dikali Fx. Nah, kita logika bersama-sama. Ganti warna biru biar enak. Nah, ini kan 0. 0 dikali 0 0 dikali 3/8 0. 0 kali 1 udah 0, apalagi dikalikan 3/14. Dengan bilangan apapun dikalikan 0 hasilnya pasti 0. Gitu ya. Berarti untuk kotak yang ini, yang warna biru ini, ketika dikalikan semua hasilnya 0. Ya kan? Berarti kita bisa anggap itu ya, biar mudah. Lalu yang berikutnya. Ini juga ada perkalian 0 di sini. Ya kan? Nah, berarti tinggal yang mana? Tinggal yang ini. Perkalian 1 dengan 3/14 dengan 1. Itu ya. Hasilnya berapa jadi? Nilainya adalah 3/14. Seperti itu. Kalau kalian bingung, bisa kalian coba sendiri. Caranya gimana? Seperti tadi. 0 kali 0 kali 3/28 ditambah 0 kali 1 kali 3/14. 0 kali 2 sekian. Lalu 1 kali 0 ini 1 kali 1 kali 3/14, 2 kali 0 kali 3/28. Hasilnya pasti 3/14. Nah, di sini
Dari contoh 3.6, nah ini dapatkan X besar kali Y besar 3/14. Untuk mu X, berarti ini X kali fxy, karena ini X ya. Kalikan ini kurang, ini harusnya ada X-nya, ada kurungnya di sini. Ya. Nah, ini. Temukan hasilnya 3/4. Bisa kalian coba sendiri. Itu yang Y juga sama, hasilnya setengah. Maka untuk sigma X besar Y besar, ini kan EXY tadi 3/14, mu X nya tadi ketemu 3/4, Y nya setengah, hasilnya 9/56. Nah, contoh 3.14, bagian pelari pria X besar dan pelari Y besar menempuh lomba maraton diberikan di contoh 3.2.13 halaman 81. Nah, dengan fungsi padat gabungan ini. Nah, dengan menggunakan distribusi Pias, dapatkan seperti ini. Bisa kalian buka sendiri materi distribusi Pias ya. Gx-nya ketemu seperti ini, Y-nya ketemu seperti ini. Nah, kenapa harus kita ubah? Karena nanti akan mencari mu X, itu ya X dan Y. Seperti itu, dipisah. Karena di sini bentuknya ada apa? Fx, Y. Ada X dan ada Y di sini. Nah, buka materi sendiri ya tentang Pias. Bisa kalian coba di situ. Oke, lanjut. Jika bingung bisa tanyakan ya. Tapi kalian coba dulu menghitung mencarinya ya. Dan di sini mu X-nya kan berarti EX besar itu ya. Berarti kan dikalikan X. 4X pangkat 4 ini kan 4X pangkat 3. Karena EX berarti dikalikan X ini ya. 4X pangkat 3 dikalikan X. Integralnya dari 0 sampai 1. Temunya 4/5. Yang berikutnya ini dikalikan Y karena Y ketemunya 8/15. Berarti untuk EXY, nah ini kita gunakan Fx, Y, yang ini yang aslinya. Nah dari sini temunya berapa? 4/9, maka sigma XY ini hasilnya 4/225. Nah, kendati kovariasi dua pupa acak betul memberi keterangan tentang sifat hubungan antar keduanya, nah besarnya sigma XY sama sekali tidak menyatakan apapun tentang eratnya hubungan itu, karena sigma X-nya bergantung pada skala. Nah, besarnya akan tergantung pada satuan ukuran X besar dan Y besar. Nah, bentuk lain dari korelasi bebas skala disebut koefisien korelasi, yang penggunaannya luas dalam statistika. Nah, pembahasan korelasi akan ditangguhkan sampai bab 9 persamaan dengan regresi linear. Itu lebih jelas nanti di bab 9 ada. Udah, saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.